Episode 46. Sayang bangun, bisik David mesra sambil terus mengusap lembut kepala sang istri. Masih ngantuk mas? Nggak baik lu ibu hamil bangun siang. Mandi dulu yuk, bujuk David. Ngantuk, mandi dulu yuk. Lengket semua nih sayang, ujar David sambil tangannya memegang pinggul sang istri yang sudah kelihatan membesar. Mas mandiin ya, bujuk David lagi. Ngantuk mas. Kamu sih ngambil jatahnya subuh-subuh jadi lemes akunya, ujar Dara sambil menenggelamkan wajahnya di leher David. Sedangkan matanya masih tertutup. Mas gendong ya sayang. Sudah mandi minum susu dulu baru lanjut tidur lagi. Biar dedeknya nggak kelaparan. David mengangkat tubuh Dara ke dalam pelukannya. Sedangkan Dara melingkarkan kakinya di pinggir David. Sudah seperti menggendong anak kecil saja. Tangan David meremas bokong Dara yang terlihat semakin membesar. Dara sendiri tak mau membuka matanya karena memang masih mengantuk. Sayang, berat sekali kamu sekarang, desis David. David mendudukkan sang istri di kloset dan segera menggosok tubuh Dara. Semua anggota tubuh istrinya ini dia bersihkan tanpa melewatinya. Diusap lembut oleh David. Setelah selesai memandikan sang istri, David mengangkat Dara kembali dan mengeringkan seluruh tubuhnya. Sudah seperti bayi besar, David memperlakukan sang istri dan semuanya disukai oleh Dara. Sayang, mas ke kantor dulu ya. Nanti pulangnya mau dibelikan apa? Tanya David mesra. Rujak buah mas, sahut Dara. Jangan lupa minum susunya terus sarapan baru boleh tidur lagi ya. Pesan David dan diangguki Dara patuh. Setelah mencium kening sang istri, David segera pergi. Terus gimana langkah kelanjutannya, Ri? Mungkin setelah habis kontrak ini aku pulang dulu ke kampung halamanku, Kang. Mau menata hati? Jawab Harry sambil tersenyum kecut. Ia akan doakan yang terbaik untuk kamu, Ri. Jadikan ini pelajaran hidup. Iya, Kang. Ini sangat berharga untuk saya. Jawab Harry cepat. Semoga bisa bertemu perempuan baik-baik ya, Ri. Dan bisa menjalani rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Jangan trauma sama pekerjaan PT. Enggak, Kang. Malahan kalau dapat istri akan saya boyong ke sini. Tapi satu istri saja nggak kuat lagi dua. Jawab Harry terkekeh kecil. Kesini dong, Ra. Kita kangen. Ujar Ratih. Gue capek banget, Ri. Besok ya? Besok gue ada jadwal kelas ibu hamil, nah pulangnya langsung ke sana. Jelas, Dara. Buset, lu udah jadi istri konglomerat banget ya. Pakai kelas ibu hamil segala. Iya, mau gimana lagi? Mas David mau semua kegiatan yang berhubungan dengan ibu hamil gue ikutin. Mas David itu orangnya nggak mau ambil resiko, apalagi usia gue masih remaja gini kan. Remaja apanya? Udah mau brojol juga. Celetuk Ranti membuat mereka tertawa kecil. Lagian lu ngebet banget deh gue ke kantor. Ratih pengen lihat tampang di Bontetra. Apa masih bisa sangarin lu nggak? Ujar Ranti. Jahat banget sih kalian. Sesekali Ra lihat tampang orang sombong itu. Biasanya kan enteng banget marahin lu. Nak, sekarang sejak tahu lu istri Big Boss, gue mau lihat tampangnya. Sekalian lu lihatin sama si Bella itu kalau lu hamil anak Pak David, biar pada kepanasan isi kantor. Hahaha. Gila, lu mau balas dendam sama Bukia? Ucap Dara menggelengkan kepalanya. Sebenarnya ada serunya juga berlagak sombong. Karena memang sesekali diperlukan untuk memberikan shock terapi pada bawahan suaminya ini.
Besok gue samperin lu. Lanjut Dara menutup ponselnya. Sayang hari ini jadi kelas ibu hamilnya. Tanya David yang melihat sang istri masih berbaring cantik di ranjang empuk mereka. Jam 10 mas. Mas antar? Nggak usah naik taksi aja. Kasihan mas bolak-balik kantor nanti. Buat kamu nggak ada yang sulit sayang. Apalagi untuk baby kita nanti. Semua akan mas lakukan. Gombal? Cebik Dara. Kok gombal sih sayang? Itu cinta namanya. Jelas David tak terima sang istri menuduhnya hanya sekedar gombal padahal dia benar-benar tak bisa jauh dari Dara. Mas, mungkin siang ini aku ke kantor ya. Mau ketemu Ratih sama Ranti sekalian mau ngobrol sama Bukia. Tumben, pengen aja mas. Ratih sama Ranti mau jahilin Bukia. Sesekali. Usil nih momi kamu dek. Ucap David mengusap perut sang istri. Geli mas. Dek. David merasakan sesuatu pergerakan di perut Dara. Sayang. Gerak dedeknya. Ujar David histeris lalu meletakkan kembali tangannya di perut Dara tapi sudah tak ada lagi pergerakan. Nakal ya kamu dek. Ngerjain papa. Abis papanya suka ngerjain mama jadi dedek yang balas. Ucap Dara membuat David tertawa gemas. Berkali-kali dia mencium wajah Dara membuat Dara sampai gerah. Mas, katanya mau kerja. Nggak bisa pisah dari kamu sayang. Rengek David manja. Kalau papa nggak kerja siapa yang mau cari uang? Terus buat lahiran dedeknya gimana? Buat perawatan mamanya gimana? Harus semangat sayang. Cinta juga perlu uang bukan hanya sekedar perasaan. Ujar Dara dan dia angguki David setuju karena dari awal David mengikat Dara masuk ke dalam kehidupannya. David sudah berjanji akan membuat Dara bahagia. Dan memenuhi semua keinginan Dara. Iya sayang mas semangat. Jawab David mencium kening Dara. Dara menggandeng tangan David saat mereka keluar dari kamar. Menuju meja makan untuk menemani sang suami tercinta sarapan, setelah itu mengantarkan David sampai ke depan gerbang garasi rumah mereka. Di garasi mobil mereka hanya ada 2 mobil, satu mobil sport mewah milik sang suami dan satu lagi mobil keluarga yang sering dipakai David ke kantor. David sudah beberapa kali mengajak Dara untuk membeli mobil khusus untuk saat istri. Tapi Dara menolak karena merasa belum membutuhkannya. Saat ini dia lebih nyaman menggunakan taksi daripada sopir. Karena Dara jarang keluar sendiri. Tapi setelah anaknya lahir mungkin Dara akan menggunakan jasa sopir karena akan lebih banyak keluar membeli kebutuhan sang baby nanti. David sedang memeriksa langsung ke bagian produksi di sana. Sudah ada Ranti dan Ratih serta Bukia yang sedang mengawasi para pekerja. Saya berniat untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan luar Pak Rudi. Karena ada beberapa teman saya menawarkannya. Jadi saya minta untuk lebih ditingkatkan lagi kualitasnya agar saat kita mengirimkan sampel barangnya nanti mereka akan tertarik. Jelas David. Ratih dan Ranti memperhatikan sang bos dari kejauhan. Gimana nggak kepincut si Daratih? Lu lihat tuh big boss tampannya nggak ada obat. Siapapun juga mau menjadi posisi Dara meskipun sudah punya suami. Ucap Ranti. Iya Ran. Beruntung ya si Dara dapat big boss. Kita sebagai sahabatnya juga bisa ikut senang lah penderitaannya dibayar kontan oleh Tuhan. Sahut Ratih. Jujur gue sedikit takut lihat si Bella itu tih. Takutnya Pak Bos malah kepincut. Soalnya dia kan sedikit liar gitu. Kemarin-kemarin gak berani karena memang Pak David masih lajang kan.
Sekarang dia sudah tahu Pak David punya istri Dara. Takutnya dia nekat. Semoga aja nggak Ran. Dara bening gitu apalagi cantik banget. Gue nggak yakin lah Pak Bos bisa berpaling dari Dara, jawab Ratih. Bukia yang mendengarkan sejenak percakapan dua bawahannya ini, menjadi tertarik untuk meminta Bella mengganggu Pak David. Mana tahu saja Pak David berpaling dari Dara. Soalnya dia sedikit tidak suka Pat Dara yang cantik dan kelihatan sombong menurutnya.